Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rama Busrial di channel Sumbara, channel yang membahas seputar teknologi, tutorial, dan coding. Kali ini kita akan sekali lagi praktek menggunakan MATLAB. Nah, kita akan mengerjakan sebuah studi kasus. Ini studi kasusnya menggunakan metode clustering. Baik, seperti biasa, pertama-tama kita bacakan dulu contoh studi kasusnya. Di sini, pemerintah daerah suatu kabupaten mendata 25 industri kecil di lingkungannya berdasarkan modal awal, rata-rata penjualan setiap bulannya, dan rata-rata laba setiap bulannya. Data selengkapnya terlihat pada tabel 1. Ini ada modal, ada rata-rata penjualan per bulan, ada lama beroperasi, dan rata-rata lebar per bulan. Untuk memberikan pengarahan lebih intensif ke setiap industri kecil, pemerintah kabupaten setempat ingin membagi industri-industri tersebut menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas industri-industri dengan latar belakang modal, rata-rata penjualan, dan rata-rata laba yang senada. Apabila diinginkan industri-industri tersebut terbagi atas 5 kelompok, maka dengan menggunakan FCM clustering dapat ditetapkan nilai awal sebagai berikut. Nah, jumlah klasternya ini, pangkatnya ini, maksimum iterasi 100, max error. Soalnya, klasterlah data industri kecil di atas dengan klaster interface metode FCM. Kemudian carilah keanggotaan klaster tiap data dengan fungsi FCM pada command window seperti contoh pada poin B.2. Membangun FCM dengan MATLAB. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi ke atas. Nah, ini datanya yang akan kita olah. Pertama-tama kita buka dulu Notepad, enter, dan ini kita kopikan dari nomor 1 sampai ke 30, dan dari kolom modal, rata-rata penjualan, lama beroperasi, dan rata-rata per bulan. Nah, ini kita copy, lalu kita tempelkan di dalam Notepad. Nah, baik. Lalu selanjutnya kita save di dalam MATLAB. Pertama itu untuk namanya itu clue industri dat, nah, atau DAT, dan ini diubah jadi alpha. Sudah. Nah, selanjutnya kita buka MATLAB, enter, tunggu sebentar. Nah, baik teman-teman, MATLAB-nya sudah terbuka. Selanjutnya langkah selanjutnya kita klik di sini new M file, dan akan terbuka editor. Lalu di sini kita akan masukkan kode-kode, baris-baris kode yang akan begini kodenya, X sama dengan kurung kutip ini kita masukkan nama dari file yang di dalam Notepad tadi, namanya clue industri kurung koma, lalu input X 1. Ini mewakili modal, lalu outnya mewakili X 3 ini mewakili lama beroperasi. Lalu plot
tampilkan grafik ini. Output, koma, B, koma, dan title. Ingat tadi modal 1 itu modal, 3 itu operasi, berarti modal versus operasi. Tip 1 X labelnya. X labelnya itu mewakili modal. Ini modal, label X nya modal. Lalu Y label itu lama beroperasi. Lalu setelahnya pause. Pause. Oke, baik, selesai. Kode selanjutnya itu mirip-mirip, kita kopikan saja jadi paste. Jangan lupa ini kan masih industri, dan nama file kita tadi itu bukan clue industri ya, tapi clue industri 1. Ini 1 juga, yang ini. Oke, kita mulai dari yang kedua selanjutnya. Yang kedua itu bukan 1 dan 3, tapi 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. 4 itu artinya bukan modal dan lama beroperasi lagi, tapi rata-rata penjualan versus rata-rata laba untung penjualan. Jadi di sini labelnya kita pakai dan di labelnya itu rata-rata laba penjualan. Di sini kita paste. Baik, selanjutnya yang ini bukan 1 dan 3 tapi 2 dan 3. Artinya kalau 2 ini kita ganti dong. Nah, di sini yang 2 itu penjualan, jadi ini boleh kita ganti. Ke sini 3 ya. 3 itu ini. Poin penjualan versus lama beroperasi. Tapi sudah nggak perlu, lagi rupanya. Oke, tapi yang di akhir nggak perlu di pause, kita save. Jadi kita kasih namanya. Oke, baik, setelah kita simpan, selanjutnya kita klik saja di sini run. Nah, muncul nih. Ini modal versus lama beroperasi, versus modal. Kalau untuk ke nih modal versus lama beroperasi, modal versus lama beroperasi. Selanjutnya kalau kita untuk ke rata-rata versus penjualan, kita tinggal tekan enter. Ya, rata-rata penjualan versus rata-rata penjualan. Oke, lalu enter. Lanjut. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke, kalau kita lihat soalnya, kalau data industri kecil di atas dengan cluster interface, metode FCM, kemudian awal
penataan tiap data dengan fungsi FCM pada command Windows seperti contoh pada poin B2. Caranya itu gimana? Contohnya seperti di poin B2. Nah, ini nih. Oke, tapi sebelum itu kita export dulu. Jadi ini kita silang saja. Kita masuk ke MATLAB. Di MATLAB itu kita ketikkan X sama dengan lalu nama file datanya tadi itu clue industri 1.dat. Oke, ini sudah dat kelihatan ya. Kita klik enter, lalu yang ini kita kopikan saja. Bisa ya? Kalau bisa paste, macet rupanya. Nah, tapi jangan di enter dulu. Kita juga ini data titik koma. Kita lihat tadi di peraturannya ini jumlah klasternya itu ini tadi kalau nggak salah 5 ya, 5. Nah, sekarang coba kita enter. Salah. Oh iya, ini bukan X besar, tapi X kecil. 5, oke. Lalu melihat hasil masing-masing seperti yang kayak di B2 tadi seperti ini. Kita klik contoh 1 itu center. Muncul tuh, sudah muncul ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya bukan U besar. Bentar, nah muncul juga semua. Lalu selanjutnya apa tuh? Nih, objek OBJ FCR. OBJ FCR. Oke. Nah, untuk masing-masing penjelasannya itu ada di ada ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam editor fin cluster. Caranya kita ketikkan saja ini find cluster, oke. Benar, lalu kita enter. Yang pertama itu kita load dulu datanya. Datanya yang ini ya, clue industri 1, lalu open. Nah, metodenya di sini. Nah, sini kita klik FCM. Dan seperti di soal, class numbernya 5. Dari mana saya dapat 5? Soalnya ini cluster itu 5, pangkatnya itu yang eksponen ini, nah 2, lalu iterasi maksimal ini, lalu oke. Baik. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau 2 start ya. 1, 2, 3, 4 ya. Begitu seterusnya.
Dan yang ini juga bisa diganti ya. Baik, nah sampai sini kita berhasil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya di channel Sembara. Oke, halo dunia.